guys, kembali lagi sama aku Tio Tapianta Togatorok. Di video kali ini aku akan bikin video tentang cerita-cerita yang serem alias horor tapi pendek, yang biasa disebut creepypasta. Jadi cerita-ceritanya ini aku udah berhasil kumpulin dari internet, dan cerita-cerita ini menurut aku cukup serem untuk diceritakan karena familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung aja cerita yang pertama. Suatu hari, salah seorang teman menyapaku. Katanya, kemarin aku meminjaminya buku pelajaran yang tidak dia bawa. Dia mengucapkan terima kasih, lalu pergi begitu saja. Padahal, kemarin aku tidak masuk sekolah. Wow, lumayan serem. Cerita yang kedua. Suatu hari 2 orang temanku mengajakku pergi ke sekolah pada malam hari, karena menurut mereka sekolah kami seram di saat matahari sudah terbenam. Sesampainya di sana, kami berbaris membanjar ke belakang, dan aku yang paling depan berkata kepada temanku yang ada di belakangku, "Ternyata tidak ada apa-apa di sini." Lalu kudengar mereka menyahut, "Di sini juga tidak ada, di sini juga tidak ada, di sini juga tidak ada." Oke. Yang aku tangkap sih dari cerita ini, tadi kan di awal dia bilang 2 orang temanku, tapi yang nyahut ada 3. Nah, satunya siapa? I don't know, mungkin penghuni sekolah. Cerita yang ketiga. Aku selalu mengira kucingku mengalami gangguan penglihatan. Pandangannya selalu terpaku ke wajahku. Hingga suatu hari, aku menyadari bahwa yang selalu dipandangnya bukanlah aku, tapi sesuatu yang ada di belakangku. Wow, berarti guys ada sesuatu yang selalu ngikutin dia di belakang. Oke. Cerita selanjutnya, ada cerita, aku nggak tahu juga siapa yang nulis ya. Aku membaringkan putra sematawayangku di tempat tidurnya, dan dia berkata, "Ayah, periksalah apa ada monster di bawah kasurku." Lalu aku melongok ke kolong untuk menyenangkan hatinya, dan aku melihatnya di sana. Putraku yang lain meringkuk di bawah tempat tidur, menatap balik kepadaku sambil gemetaran lalu berbisik, "Ayah, ada seseorang di atas kasurku." Oh my god. Oke, next. Dokter memberitahu si pasien amputasi bahwa dia akan sering merasa bahwa tangannya masih ada, tapi tak seorang pun memperingatkannya tentang ini ketika dia merasakan jari-jari dingin menggaruk lengan. Wow, padahal dia udah diamputasi guys. Next. Gadis itu heran mengapa tubuhnya memiliki 2 bayangan, karena ruangan itu hanya diterangi oleh sebuah lampu bohlam. Oke, jadi di ruangan itu dia sendirian dan hanya ada 1 bohlam, tapi bayangannya ada 2 guys. Lalu yang satunya lagi bayangan apa? I don't know. Oke, next. Wajah itu menyeringai dari kegelapan di luar jendela kamarku. Padahal kamarku berada di lantai 14. Wow, berarti sosok itu melayang dong. Wow.
sebuah foto diriku yang sedang terlelap di ponselku. Padahal aku tinggal sendirian. Lalu yang motret dia siapa? Entahlah. Oke, next. Aku kasihan pada anak itu yang sudah lama mencari kakaknya yang hilang. Aku pun membunuh anak itu supaya dia bisa bertemu kembali dengan kakaknya. Hal yang sama seperti yang kulakukan pada kakaknya dahulu. Oh my god. Ini sih bukan horor ya, menurut aku. Ini lebih ke kriminal ya, pembunuhan. Oke, next. Minggu depan hasil ujian seleksi olimpiade akan keluar. Temanku yang bernama Dina berkata, jika hasil seleksi menyatakan dirinya tidak lulus, maka hidupnya akan berakhir. Tapi itu hanyalah omong kosong, karena nanti malamlah jadwal kematiannya. Berarti dia mau bunuh temannya. Luar biasa. Oke, next. Ini sudah berhasil 100 kali, kata si pesulap meyakinkan si gadis yang dikuncinya di sebuah pemasung kepala. Gergaji mesin pun memotong kayu. Bising suaranya makin mendebarkan jantung si gadis. Gelisah menunggu, dan darah pun muncrat. Gergaji menembus leher dan membelah kepalanya menjadi 2. Lalu si pesulap berkata, "Tuh kan, berhasil." Oh my god. Oh. Si pesulap ini bukan pesulap, ternyata guys, dia pembunuh. Next. Oke, ternyata nggak ada lagi guys. Creepypastanya sampai di situ aja. Sampai ketemu di creepypasta berikutnya. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Oke, see you di next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.